Ya, selamat pagi, Bu Riz. Selamat pagi, Bu Sayu. Selamat Ya, pagi, terlihat cerah hari ini. Bu Bagaimana Sayu. kabarnya? Ya, kabar baik, Bu. Sehat, luar biasa. Bagaimana persiapan untuk supervisi hari ini? Ya, puji Tuhan, Bu. Saya sudah siap untuk melakukan supervisi bersama dengan Ibu Sayu. Mohon bagaimana untuk ke depan, Bu. Baik, saya senang mendengar bahwa Ibu sudah siap dan bersemangat tentu saja. Kira-kira menurut Ibu Grace, kompetensi bagian mana atau kompetensi apa yang Ibu Grace kembangkan di supervisi kali ini? Iya, jadi sebelum Kurang jelas, Ibu Grace. saya menyerahkan kepada Bu ini, sebelumnya saya ingin memberikan modul ajar yang akan saya gunakan, Bu. Modul ajar, suara saya bisa terdengar? Iya, bisa. Iya, ya saya ingin memberikan modul ajar uh, yang ingin saya kembangkan saat ini, yaitu dalam penyajian atau karena saya akan menggunakan model pembelajaran example non example yang akan menggunakan contoh-contoh gambar dalam materi kali ini. Saya ingin mengembangkan tentang media yang aku sudah sesuai dan tepat dengan alur yang akan saya bawakan sebentar, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, baik Ibu Grace. Menurut Ibu Grace, pada tahap-tahap sebelumnya, sebelum supervisi kali ini ya, bagaimana penggunaan media dalam kegiatan mengajar sebelum supervisi ini? Bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Penggunaan media yang saya gunakan sebelum ini sudah cukup bervariasi, Bu, tapi saya rasa belum belum terasa maksimal, Bu, untuk hasilnya. Karena itu saat ini saya akan menggunakan mengembangkan apa yang masih kurang pada pembelajaran lalu, Bu. Luar biasa ya, semangat untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, silakan Ibu Grace gunakan kesempatan, saya beri waktu ya beberapa menit untuk mempersiapkan di kelas. Kemudian setelah itu kita supervisi dalam kelas. Silakan Ibu Grace. Ya, ya, halo anak-anak, selamat pagi. Ini kita siap semua untuk belajar. Ya, semua siap ya dengan wajah yang cerah dan ceria. Harap semua bisa berkonsentrasi untuk pembelajaran di hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kegiatan belajar mengajar kita dimulai, ayo siapa yang akan berdoa? Iya, ayo silakan. Farel maju ke depan. Ya, berdoa selesai. Ya, anak-anak seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Nah, itu adalah rutinitas kesehari-hari. Jadi kita akan belajar kesepakatan yang sudah ada, yang kemarin-kemarin kita gunakan, apakah masih akan ada yang tambahkan oleh adik-adik? Oh sudah pas ya, iya. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini akan menggunakan kesepakatan kelas yang kita sudah gunakan kemarin hari. Ya, ya saat ini Ibu akan membawakan materi tentang siklus air. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran akan menggunakan gambar-gambar yang relevan dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat memahami dan dapat menjelaskan apa itu siklus air dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mulai ya. Ya. Ini ya di sini ini adalah gambar ya.
gambar siklus air yang Ibu slide-kan di proyektor ya. Silakan dilihat. Ada juga gambar-gambarnya yang Ibu siapkan di kertas-kertas yang sudah di print. Ya, ini siklus air. Nah, saat ini silakan diamati dulu gambar-gambar yang Ibu tampilkan. Apakah anak-anak sebelumnya sudah pernah melihat gambar seperti ini? Mungkin di HP kalian, mungkin di televisi, mungkin ada yang sudah pernah searching di Google. Ya, silahkan. Ya, sudah selesai kita diamati satu persatu dengan seksama. Ya, kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa datang di depan untuk lebih memperjelas lagi. Kalau ini tulisannya apa ya? Ya, ya. Selanjutnya Ibu akan membagi kelas ini dalam beberapa kelompok kecil ya. Jadi, eh, jadi semua kan ada 20 siswa. Ibu akan bagi satu kelompok menjadi 5 orang. Jadi ada 5 orang dalam satu kelompok akan mendiskusikan dari hasil pengamatan yang kalian amati tadi dari gambar yang Ibu tampilkan di depan. Silakan diamati, dianalisa gambar tersebut, ada apanya di gambar itu, bagaimana gambar tersebut menurut pendapat kalian, dan bisa dicatat pada buku tulis. Ya, Ibu beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit, bebas. Silakan menuangkan apa saja yang akan dituangkan di buku tulis sesuai dengan pengamatan yang ada. Ya, setelah adik-adik selesai mengamati dan menuangkan hasil pengamatan pada buku, menuliskan apa yang diamati, ya, Ibu akan memberikan kesempatan tiap kelompok untuk mengutus 1 orang untuk bisa membacakan hasil diskusi yang sudah dibuat. Ya, jadi tadi terbentuk 4 kelompok. Kita mulai dari kelompok 4. Ya, silahkan. Ya, jadi kalau ada teman dari kelompok lain yang membacakan hasil diskusinya, kelompok yang belum kebagian di depan, tolong mendengarkan ya. Iya, kelompok 4 membacakan hasil diskusinya, menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Kemudian kelompok 3. Iya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Akan diwakilkan oleh siapa? Oh, oleh Lolena ya. Silakan Lolena. Iya, dibacakan dengan suara yang keras ya, agar bisa terdengar. Iya, ternyata kelompok 3 juga berhasil membuat hasil pengamatan dari gambar yang Ibu tampilkan. Tinggal 2 kelompok lagi ya. Kelompok 1, siap? Iya, silakan. Iya. Ya, seperti itu. Ya, bagus kelompok 1. Nah, langsung sambung oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2. Iya, lebih detail lagi lah kelompok 2 menyampaikan apa yang telah mereka amati. Iya, terima kasih untuk kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Mari kita tepuk tangan bersama. Kita apresiasi semua. Semua telah berusaha dengan sangat baik. Ya, ya, iya. Dari hasil diskusi, Ibu akan semua sudah baik ya. Tadi kan Ibu belum menyampaikan apa itu siklus air, bagaimana itu terjadi. Jadi tadi kita menggali apa yang ada pada gambar. Ya, sekarang Ibu akan meneruskan, akan menambahkan, akan memberikan penguatan tentang apa yang adik-adik tadi. Ya, yang jadi tampilkan ini adalah namanya siklus air. Jadi siklus air itu mungkin ada yang bisa jawab siklus air itu apa? Iya, siklus air itu adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke
bumi. Sementara ada juga daur air. Daur air adalah perputaran air yang terjadi di alam kita. Ya, bisa saya dipahami sampai di situ? Iya. Ya, jadi di sini dalam gambar ini ada anak-anak panah ya. Ada anak panah yang berwarna merah. Nah, dia berputar. Dia berputar sesuai dengan arah jarum jam. Di situ ada 4 tahapan yang terjadi pada siklus air. Ya, yang pertama di sini ada gambar mataharinya ya. Ya, yang berwarna kuning itu matahari. Yang pertama itu ada proses penguapan. Penguapan itu terjadi karena dari air di laut, sungai, dan air di danau yang menguap akibat panas dari sinar matahari. Jadi kalau tidak ada sinar matahari, air itu tidak akan menguap. Jadi proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Ya, kita ambil kata kuncinya ya. Ya, tahapan yang pertama disebut dengan evaporasi atau penguapan. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair dari badan air menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Iya. Ada juga bentuk evaporasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan transpirasi. Ya, sampai di sini. Ya, Ibu lanjut dulu ya. Ya. Yang kedua, siklus air yang kedua tahapannya adalah kondensasi. Apa itu kondensasi ya? Ada yang bisa? Oh, belum ya. Ya, kondensasi itu adalah uap air yang berasal dari evaporasi. Iya. Jadi tadi tahap pertama ada penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Jadi uap air yang berasal dari proses pertama ini akan menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Pada tahap ya semua kan sudah tahu awan bentuk gimana. Ia ada di sekitar kita. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih dikenal dengan proses pengembunan. Iya, proses pengembunan ya. Proses ini terjadi ketika awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Jadi semakin tinggi awannya, semakin rendah suhunya. Maka suhunya akan berubah semakin rendah, nantinya awan akan mengalami pengembunan, akan membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Jadi titik-titik air itu akan berubah menjadi awan. Selanjutnya, tahap ketiga, ada presipitasi. Lanjutan dari kondensasi. Tahap ini merupakan proses turunnya air dari awan menuju ke bumi. Atau yang lebih kita kenal dengan hujan. Ya, semua pasti sudah tahu apa itu hujan. Ada sini yang suka main hujan kalau hujan turun? Oh, ada. Enak ya main hujan. Tetapi main hujan akan membuat kita sakit ya. Jadi presipitasi itu kita kenal dengan sebutan hujan. Jadi proses saat titik-titik air jatuh ke bumi dapat terjadi. Jadi presipitasi ini dapat terjadi akibat adanya pendinginan dan penambahan uap air. Sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Jadi kalau misalnya semua hujan akan turun, biasanya awan itu akan berwarna abu-abu, berwarna gelap. Kalau awan itu masih berwarna biru, biasanya itu cuaca itu masih cerah. Tapi kalau sudah mau turun hujan, biasanya langit akan berubah menjadi mendung. Disitulah terjadi proses presipitasi. Selanjutnya yang terakhir ya, ada proses infiltrasi. Jadi proses yang terakhir ini disebut dengan penyerapan. Jadi saat hujan turun, airnya kemana? Ke bawah ya. Ke bawah itu kemana? Ke tanah. Jadi air itu masuk lagi ke tanah, dia mulai lagi. Dari tanah dia mulai proses penguapan. Itu
tahapan siklus air tadi yang ada mulai dari penguapan, mulai dari ada juga kondensasi, hujan, dan terakhir penyerapan akan terjadi secara terus-menerus. Ya, itulah yang dinamakan dengan siklus air. Jadi, apa yang sudah adik-adik amati tadi, yang sudah dituangkan, yang sudah dipresentasikan oleh kelompok masing-masing semuanya, itu benar. Dia menggunakan kalimat sendiri. Tidak apa-apa, kita mulai berani menggunakan apa yang kita pahami dulu, nanti sama-sama kita meluruskan, kita menyatukan pemahaman, ya, sama-sama ya, ya. Saat ini, bagaimana dari hasil belajar kita hari ini, apa yang dirasakan? Ya, ada yang merasa sedih? Oh tidak, semua di sini senyum-senyum ya. Ada yang merasa takut? Oh tidak, semuanya bahagia ya. Iya, jadi kesimpulan bahwa siklus air itu adalah tadi yang Ibu bilang sebutkan pertama, Ibu sampaikan pertama adalah rangkaian yang dilalui atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer. Jadi sampai di rumah bisa kita menceritakan kembali apa yang kita pelajari hari ini kepada orang tua, kakak, adik, ibu, opa kita menggunakan bahasa kita sendiri. Iya, sampai di sini. Iya, ya, ya. Di buku yang dipegang adik-adik, di situ ada beberapa pertanyaan tentang siklus air yang bisa dijawab, kemudian dapat mengumpulkan kepada ibu dengan waktu 5 menit. Ada 2 pertanyaan. Ya, silahkan. Ya, jadi tadi ibu sudah melakukan pengamatan, penilaian tentang diskusi kelompok. Ya, ada yang sudah selesai. Ya, ya, ya. Sepertinya dari hasil ya yang sudah dikerjakan ini, ya semua sudah 90% yang ini mengerti ya, tentang apa itu siklus air. Iya, ya demikian hari ini. Dan kalau tadi kita sudah membuka pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita akan menutup dengan doa juga. Ayo, iya silahkan. Oh, adik Karya lagi mau berdoa, silahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran esok hari. Tetap sehat, semangat. Iya, sampai berjumpa lagi besok. Iya, iya, terima kasih. Ya, silakan Bu Syayu. Ya, luar biasa Ibu Grace. Kita langsung saja. Ini anggaplah sudah di ruang guru ya. Silakan Bu Grace, bagaimana perasaannya sudah bisa tampil hari ini? Iya, terima kasih Bagaimana, Bu Bu Grace. Ya, saya ambil nafas dulu ya. Iya. Iya, setelah saya menarik nafas, perasaan saya menjadi lebih lega, Bu. Iya, semua hal-hal yang saya khawatirkan, perasaan yang tidak menyenangkan, yang sempat terbersit dalam pikiran saya sekarang sudah tidak ada lagi, Bu. Iya, begitu Bu. Halo Bu Syayu. Apa suara saya bisa didengar? Bisa Bu, sedikit terputus-putus Bu.
Iya. Oke. Sedikit putus-putus ya. Iya, sudah jelas ini Bu, sudah jelas. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Ya, bagaimana menurut Ibu Grace penampilan tadi khususnya untuk bagian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mengenai penggunaan media yang sesuai dengan alur. Iya, kalau menurut saya tadi sudah menggunakan, saya menggunakan media gambar ya, yang saya sorot pada slide, dan ada juga media gambar yang sudah saya print out ya. Kalau menurut saya itu sudah maksimal ya, sesuai dengan yang saya harapkan untuk proses pembelajaran yang terjadi tadi Bu. Begitu Bu Syayu. Baik, luar biasa ya Ibu Grace. Bukan hanya menampilkan gambar di layar, tapi Ibu Grace juga tadi sudah bahkan bisa lebih membantu jika dilihat langsung, apalagi untuk pengerjaan di kelompok ya Ibu Grace, luar biasa. Izinkan saya menyampaikan apa yang sudah saya amati tadi ya Ibu Grace. Iya, silakan Bu. Yang pertama, yang saya rasa sudah sesuai ya Bu Grace. Tadi Ibu Grace sudah menggunakan media gambar, bahkan sudah print out, itu sangat luar biasa. Ekspektasi adalah ketika Ibu Grace memaksimalkan apa yang digunakan, media yang digunakan itu dimaksimalkan di kelompok masing-masing, sehingga anak-anak bisa lebih merasa bersemangat untuk belajar karena bisa melihat langsung. Dan menurut saya yang butuh saya rasa masih bisa menggunakan lebih banyak media lagi yang biasa, namun saya yakin kedepannya Ibu Grace bisa lebih mengeksplor diri untuk menghadirkan media yang lebih beragam lagi. Ini saya ingin tahu nih Ibu Grace, menurut Ibu Grace, bagaimana perasaan Ibu Grace setelah mendengar saya menyampaikan? Iya, setelah Ibu Syayu menyampaikan apa yang sudah sesuai, apa yang harus masih perlu ditambahkan, iya, saya juga saya sekarang jadi berpikir begini Bu, lebih banyak media yang saya gunakan akan membuat anak-anak lebih antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran. Karena belajar dari berbagai sumber, dari berbagai media akan merangsang anak-anak untuk lebih berpikir kritis Bu dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga menemukan motivasi belajar yang lebih lagi Bu bagi anak-anak. Seperti itu Bu. Terima kasih. Luar biasa, Bu. Tandangannya luar biasa. Iya, bagaimana Bu Syayu? Media yang beragam. Apakah iya, apakah Ibu Grace sudah punya pandangan apa lagi yang bisa digunakan? Iya, saya selain tadi saya menggunakan gambar yang tidak bergerak, saya akan berikut pada pembelajaran berikut kemudian saya akan menggunakan media yang berupa video, yang bisa lebih menarik perhatian anak-anak. Karena kalau saya akan memutar video, tentu di situ bukan ada suaranya, bukan ada gambar yang bergerak. Itu akan lebih membuat konsentrasi anak-anak tidak akan kemana-mana. Mereka akan berkonsentrasi pada satu hal yang saya tunjukkan. Begitu Bu. Luar biasa Ibu Grace.
Nanti saya penasaran bagaimana nanti kelas Ibu Grace sekarang saja sudah antusias anak-anaknya, bagaimana nanti jika medianya lebih menarik lagi, luar biasa. Nah, Ibu Grace, kira-kira Ibu Grace untuk dapat melakukan hal yang sudah Ibu Grace sampaikan tadi, kira-kira ada pihak-pihak yang bisa membantu Ibu Grace tidak dalam merencanakan atau menerapkannya nanti? Kalau pihak-pihak yang akan membantu saya, tunggu ya, saya pikir dulu Bu. Iya, yang pertama tentunya saya akan berkolaborasi karena saat ini saya pegang kelas 5 ya. Saya akan berkolaborasi dengan teman guru di kelas 4, kelas 6, akan bertukar pikiran, kami akan mungkin menemukan sesuatu yang baru nantinya yang akan membuat pelajaran lebih menarik, pelajaran di kelas atas akan menjadi lebih menarik, akan menjadi lebih menarik bagi anak-anak nanti. Jadi saya membutuhkan juga bantuan sesama teman guru, kepala sekolah, bahkan juga saya akan melibatkan nanti peran anak-anak saya di rumah. Sebelum saya mempraktekannya di sekolah, akan saya uji cobakan di rumah dan akan saya refleksikan bersama mereka kira-kira keberhasilannya sampai di mana. Begitu, Bu. Luar biasa Ibu Grace, saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan. Perencanaan ke depannya luar biasa. Saya bersemangat untuk tahu perkembangan Ibu Grace ke depan. Untuk langkah awal, kira-kira Ibu Grace akan mulai kapan ya Ibu Grace? Apakah Ibu Grace sudah punya pandangan kapan akan memulai mengajak yang lain untuk berkolaborasi? Maunya saya secepatnya ya Bu. Karena kalau ide itu dipendam terlalu lama akan mubasir ya kalau menurut saya. Jadi dalam waktu dekat mungkin 2-3 hari ke depan saya akan mulai membuat aksi nyatanya bersama teman-teman saya Bu. Kemudian saya akan menerapkannya di kelas dalam pembelajaran. Luar biasa. Saya yakin semangat Ibu Grace ini tentu saja akan juga berdampak bagi rekan-rekan di sekolah ya, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bukan hanya di kelas Ibu Grace, saya yakin juga bisa menular ya ke teman-teman yang lain. Dan apakah masih ada yang ingin Ibu Grace konfirmasi atau disampaikan sebelum kita tutup sesi ini? Kalau yang ingin saya konfirmasi, saya hanya ingin sedikit mengutarakan apa yang saya rasakan. Ternyata belajar itu menyenangkan ya Bu. Bukan hanya biasanya yang sekolah saja yang belajar, murid-murid kita, anak didik kita, tetapi menjadi seorang guru itu kita harus lebih lagi membuka cakrawala pengetahuan kita agar supaya anak-anak yang kita didik juga itu dapat maju, dapat berkembang sesuai dengan zaman saat ini, Bu. Jadi jangan menutup luar biasa perubahan yang ada, begitu Bu. Terima kasih. Iya, jangan menutup perubahan ini. Terima kasih. Aduh, closing yang sangat menarik. Pantang itu kalau saya simpulkan ya dari apa yang Ibu Grace sampaikan, upaya hari ini, apa yang sudah dilakukan hari ini dan kedepannya yang akan Ibu Grace lakukan akan kemudian bermakna ketika mampu mengupayakan bersama, jadi berkolaborasi. Pesannya saat ini setelah kita melakukan sesi ini untuk penerapan ke depannya Ibu Grace seperti apa? Apakah bersemangat? Iya, tentu saja Bu, karena semangat itu adalah kunci kesuksesan juga Bu. Kalau tidak ada semangat, apa yang sudah kita jadikan sebagai visi kita ke depan akan sangat mustahil untuk terwujudkan. Jadi semangat adalah nomor 1. Baik. Iya. Apa yang bisa Ibu Grace pelajari dari sesi kita saat ini? Jadi yang saya pelajari dari sesi saat ini berhubungan dengan kompetensi yang akan saya kembangkan tentang penggunaan media itu harus beragam, karena semakin banyak media yang kita gunakan akan semakin membuat pembelajaran yang kita laksanakan itu mencapai goalnya. Kemudian belajar dan terus belajar
agar ke depan akan menjadi semakin lebih baik. Begitu, Bu. Terima kasih. Luar biasa Ibu Grace. Tetap semangat ke depan. Semoga Iya, bertemu di semangat juga pertemuan untuk Ibu Syayu. selanjutnya. Perkembangannya sudah terlihat ya. Terima kasih. Sampai di pertemuan selanjutnya. Iya. Iya. Ibu Syayu, selamat siang. Halo, Ibu Syayu. Selamat siang, Ibu Syayu. Selamat siang, Ibu Vika. Bagaimana perasaannya tadi baru selesai siang, Ibu melaksanakan supervisi di kelasnya Ibu Grace? Iya, saya bersemangat melakukan supervisi, apalagi kalau melihat Ibu Grace juga bersemangat ya. Bukan hanya bersemangat saat ini, sampai bersemangat untuk proses ke depan. Iya, saya bisa merasakan ya semangat dari Ibu Grace tertular ke Ibu Syayu, kali ini menular ke saya. Nah, Ibu Syayu kan tadi melaksanakan pengamatan di dalam kelas. Nah, menurut Ibu Syayu, apakah tujuan pembelajaran yang dilaksanakan tadi di dalam kelas itu tercapai? Menurut saya tujuannya tercapai ya, jadi kompetensi yang Ibu Grace ingin kembangkan bisa dikembangkan, dan bukan hanya itu, Ibu Grace bahkan sudah memikirkan ide rencana untuk setelahnya, untuk apa yang harus dilakukan, bahkan sampai ke pihak-pihak yang akan dilibatkan, begitu Ibu Vika. Nah, berarti ada rencana tindak lanjut ya yang dihasilkan dari proses pembelajaran tadi di dalam kelas lewat pengamatan Ibu Syayu. Nah, kalau saat ini saya akan memberikan pertanyaan mengenai Ibu Syayu ya sebagai coach atau yang mendampingi proses supervisi. Nah, apakah tujuan dari Ibu Syayu untuk melaksanakan supervisi atau pengamatan pada pembelajaran yang dilakukan Ibu Grace ini tercapai? Apa yang Ibu rencanakan untuk diharapkan, apakah bisa tercapai? Ya, di percakapan awal kami sudah membahas mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan, dan sampai pada pasca supervisi akhirnya sudah Ibu Grace akhirnya bisa mengembangkan diri, bahkan tergali potensinya. Jadi saya merasa bahwa tujuan dari proses supervisi akademik ini bisa berhasil. Iya, jadi potensi dari Ibu Grace sebagai guru bisa lebih berkembang ya Bu dengan proses supervisi tadi. Aduh, sangat luar biasa ya Bu. Saya lihat Ibu juga memberikan banyak umpan balik yang positif kepada Ibu Grace, memberikan juga beberapa pendapat dan saran untuk ke depan. Nah, Bu, kalau melihat dari proses pembelajaran tadi, Ibu Grace tadi melaksanakan pembelajaran menggunakan, saya lihat ada media-media pembelajaran ya Bu. Nah, apa reaksi Ibu ketika melihat Ibu Grace menyajikan pembelajaran pakai model example non-example ya kalau tidak salah tadi? Iya, benar. Contoh-contoh melalui gambar. Jadi ketika Ibu Grace menggunakan gambar-gambar, saya melihat ekspresi anak-anak ya Ibu Vika. Jadi kalau saya rasa kalau hanya saya yang terkesan itu tidak akan begitu berdampak ya. Tapi kalau saya amati ternyata anak-anak antusias. Bahkan ketika gambar itu muncul, semua langsung menatap ke gambar tanpa diminta Ibu Grace ya, tanpa Ibu Grace harus coba lihat ke sini, tanpa diminta-minta pun mereka langsung fokus. Jadi karena saya melihat mereka langsung fokus ke gambar, bahkan bagaimana Ibu Grace menuntun mereka dalam memperhatikan atau mengobservasi gambar, saya melihat wah berarti penggunaan media ini tepat ya. Bahkan Ibu Grace juga menyiapkan print out-nya, sehingga ketika mengerjakan di kelompok mereka tidak pusing lagi harus kembali melihat ke tayangan begitu, karena mereka sudah punya print out-nya masing-masing disiapkan loh secara khusus oleh Ibu Grace. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa ternyata upayanya berhasil dalam kelas begitu Ibu Vika.
Iya, jadi upayanya berhasil ya, dapat membuat anak-anak semakin fokus untuk belajar. Tentunya pembelajaran menjadi menyenangkan ya, Bu. Iya. Lalu seberapa besar perkembangan yang Ibu Syayu bisa lihat dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Grace? Baik, sejauh ini yang saya lihat dari awal Ibu Grace melakukan pembelajaran, bagaimana Ibu Grace mengelola pembelajaran, menggunakan media-medianya, perkembangannya sangat baik ya. Di awal Ibu Grace mengatakan bahwa sebelum supervisi ya, merasa ingin mengembangkan kompetensi karena kompetensi menggunakan media tersebut karena anak-anak merasa kurang menarik ya pembelajaran sebelumnya, sehingga kali ini ingin mengembangkan menggunakan media-media yang beragam. Dan ketika akhirnya berhasil menggunakan menggunakan gambar dan anak-anak antusias, saya melihat bahwa tentu saja perkembangan ini sangat luar biasa bagi Ibu Grace. Begitu Ibu Vika. Iya, jadi perkembangan yang luar biasa ya ditunjukkan Ibu Grace. Nah, sekarang saya bertanya mengenai Ibu Syayu nih. Jadi apa yang Ibu Syayu dapatkan dari proses supervisi yang Ibu Syayu laksanakan tadi? Baik, jadi setelah menggali di Ibu Grace, saya merasa nih bahwa Ibu Grace meskipun sudah baik, saya merasa Ibu Grace itu masih bisa eksplor lebih jauh. Bahkan saya sampai penasaran ya, nanti kelas Ibu Grace kalau ada perkembangan lagi bakal seperti apa. Sehingga saya kemudian berpikir bahwa perlu nih harus ada follow up ke Ibu Grace. Sehingga Ibu Grace bukan karena sudah bagus sehingga berhenti ya. Jadi saya juga belajar di sini bahwa saya juga harus eksplor bagaimana cara membuat Ibu Grace yang sudah baik ini tidak berhenti di baik saja, tapi mau lebih baik dari sekarang. Jadi itu yang menjadi hal yang cukup menantang saya ya hari ini. Saya harus eksplor bagaimana membuat Ibu Grace tidak berhenti karena sudah baik, tapi mau lebih baik lagi. Demikian Ibu Vika. Iya, jadi pembelajaran yang baik, namun Ibu Grace juga harus tetap mengembangkan ya potensi apa yang sudah ada dalam dirinya. Nah, tentunya tadi saya menggarisbawahi kata yang Ibu Syayu bilang itu harus terus memfollow up Ibu Grace. Jadi dalam hal ini harus bagaimana ya? Harus lebih diberikan semangat ya kepada Ibu Grace. Nah, untuk di bagian follow up itu Ibu Syayu, kira-kira apa rencana Ibu Syayu untuk memfollow up Ibu Grace berikutnya? Baik, tentu saja kegiatan supervisi ini kan merupakan kegiatan yang berkesinambungan ya, dan sudah ada penjadwalan. Tentu saja kita mengikuti prosesnya, mengikuti proses sekarang ini ada supervisi, kapan lagi supervisi kita melakukan observasi untuk dibahas bersama. Namun tentu saja di antara jedahnya itu saya tentu saja tidak akan membiarkan Ibu Grace sendiri ya. Saya tetap membuka ruang diskusi, bukan hanya secara formal ketika ada supervisi, tapi saya juga membuka diri untuk Ibu Grace kapan saja Ibu Grace merasa membutuhkan pengembangan diri atau ingin mengembangkan kompetensi tertentu, di mana saya bisa membantu selama Ibu Grace mau, tentu saja saya akan siap. Begitu Ibu Vika. Iya, jadi Ibu Syayu tetap membuka diri ya untuk Ibu Grace kapan saja, walaupun misalkan jadwal supervisi masih beberapa bulan lagi, tapi bisa menggunakan telepon atau WA ya untuk memantau perkembangan dan lain-lain. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan mulai dilaksanakan oleh Ibu Syayu? Proses follow up-nya dari sekarang ya Ibu Vika. Jadi karena ya baik, karena tentu saja ini di sekolah yang sama ya, saya mempunyai akses atau waktu bertemu yang lebih sering dengan Ibu Grace dibanding mungkin Ibu Vika karena mengawasi ya sebagai supervisor, yang mungkin ada waktu tertentu yang ke sekolah ya. Kalau kami di sekolah yang sama tentu bertemu tiap hari. Jadi mulai saat ini pun ketika saya melihat ya ketika Ibu Grace membutuhkan, tentu saya bisa menawarkan diri selama diizinkan begitu. Terima kasih. Iya, jadi kapan saja bisa ya Bu, tergantung misalkan requestan juga dari Ibu Grace ya, atau
untuk jika ada pembicaraan-pembicaraan yang ingin dibicarakan kapan saja bisa dilakukan karena berada dalam satu sekolah. Nah, Bu, kira-kira menurut Ibu Sayu ya, seberapa besar percakapan kita saat ini memberi dampak bagi Ibu Sayu? Bagi saya ini percakapan hari ini dengan Ibu Vika mendorong saya untuk explore lebih jauh ya tentang diri saya, bahwa ternyata saya juga harus punya tindak lanjut lagi untuk Ibu Grace, dan kalau hanya dipikirkan tanpa dieksekusi tentu akan sia-sia ya, sehingga apa yang didiskusikan saat ini akan tentu saja menjadi komitmen saya untuk Ibu Grace, sehingga ke depan sampai saat ini tentu saja akan melakukan apa yang sudah saya sampaikan. Demikian. Ya, luar biasa sekali Ibu Sayu. Jadi setiap rencananya jangan hanya sampai di pikiran, tapi harus langsung dieksekusikan sehingga bisa mendapat dampak baik di lingkungan sekitar. Ya, Ibu Sayu, terima kasih banyak ya. Sudah meluangkan waktunya. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan supervisi berikutnya. Semoga semakin ada perkembangan yang lebih baik dari Ibu Grace, juga Ibu Sayu, dan kita sama-sama menerapkan setiap rencana yang telah kita susun, sehingga bisa membawa dampak yang baik bagi ekosistem sekolah. Terima kasih banyak Ibu Sayu. Terima kasih Bu Vika. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, baik teman-teman semua. Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Pak. Iya Pak. Iya, luar biasa. Semangat sekali dari awal, sehingga Ibu Grace juga mulai melakukan posisi sebagai coach yang luar biasa, mulai mensimulasi pembelajaran dengan baik. Tapi Bu, di bagian khusus untuk Ibu Grace, di bagian refleksi ya mungkin ya, kalau boleh berikan kesempatan untuk peserta didik. Sudah ada sebagian, tapi dari kesimpulannya situ biarkanlah peserta didik 1-2 orang untuk diberikan kesempatan. Hanya itu Bu, mungkin Ibu Grace. Ibu Sayu luar biasa, Bu Sayu. Saya bangga teman-teman yang seperti ini, luar biasa Ibu Sayu, yang begitu respon cepat ya, katakanlah berpikir cepat ya Bu Sayu untuk menanggapi sesuatu, baik ditunjuk sebagai coach maupun sebagai coach, dan apapun itu, kita sebagai supervisor atau observer, luar biasa Ibu Sayu hari ini mampu menyelaraskan apa yang menjadi pertanyaan, bahkan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi-potensi dari setiap lawan bicaranya. Begitu juga dengan Ibu Vika. Ibu Vika sangat antusias juga, terbawa, tertular dari Ibu Sayu ya Bu Vika, sampai waktunya agak molor sedikit. Mungkin itu. Tapi semangat kita membuat kita, disinilah tempat kita untuk belajar dan mengambil maknanya, bagaimana kita mampu mempersiapkan diri untuk menjadi agen-agen perubahan ke depan. Jadi luar biasa Ibu Vika, teman-teman semua, Ibu Grace, bahkan Ibu Sayu. Mungkin itu dari saya, harapan tetap orang semangat, berdoa kita tetap sehat untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih maju. Kalau kita berkolaborasi, kita akan kuat. Kalau kita kuat, pasti kita akan maju bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Feki.